Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi para Lause sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali lagi ke rumah Tuhan untuk beribadah ya. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, besra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita berdoa, satu lipat tangan. Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali lagi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai dengan baik. Tolong kami agar bisa duduk dengan tenang, pikiran yang fokus, dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Bantu Lause agar bisa memimpin, dan nantinya ada Lause yang akan memberitakan firman. Kiranya Tuhan yang menolong agar pujian maupun firman bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita lanjutkan pujian kita. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Jadi dari pujian ini kita diingatkan lagi bahwa pertolongan kita itu sesungguhnya hanya datang daripada Tuhan saja, ya. Kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita, memakai papa mama, keluarga kita, ataupun orang-orang lain yang ada di sekitar kita untuk membantu kita. Tetapi siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk menolong? Karena Tuhan. Semuanya berasal daripada Tuhan, apapun itu ya. Jadi kita harusnya selalu bersyukur atau berdoa hanya kepada Tuhan saja sebagai pertolongan kita satu-satunya.
Kita nyanyikan lagu ini dengan menghayatinya ya, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tak terlelap, tak tertidur, Allah Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu, Tuhan di sebelah tangan kananmu. Matahari siang takkan menyakiti, atau bulan di waktu malam. Tuhan menjaga dari kecelakaan, Tuhan akan menjagai nyawamu. Tuhan menjaga keluar dan masukmu, dari sekarang sampai selamanya. Ya, coba kita lihat satu persatu ya, setiap ayatnya. Nah, jadi ada orang yang ketika membutuhkan pertolongan, ya dia mencari Tuhan di tempat yang lain. Namun dari sini kita lihat bahwa pertolongan kita itu hanya datang daripada Tuhan yang adalah pencipta dunia ini dengan segala isinya ya, yang menjadikan langit dan bumi. Lalu Tuhanlah bukan hanya pencipta kita, tapi Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, Dia menjaga kita, karena disebut Tuhan adalah penjaga kita, dan Dia tak akan pernah terlelap, ya, tidur terlelap sehingga kita dibiarkan begitu saja. Tuhan tidak seperti itu, ya. Manusia bisa lalai, manusia bisa terlelap, tertidur, sehingga dia tidak bisa menjaga anaknya, ya, sehingga anaknya bisa terjadi kecelakaan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, karena Tuhan adalah penjaga kita yang sejati, ya. Nah, kemudian Tuhan naungan kita, tempat kita berlindung, ya. Tuhan ada di sebelah kanan kita. Jadi dikatakan matahari siang tak akan menyakiti kita, atau bulan di waktu malam. Nah, kalian masih ingat kisah bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir? Tuhan memberikan tiang api, ya, di waktu malam, dan tiang awan di waktu siang hari, supaya mereka tak kedinginan di malam hari, dan juga tak kepanasan atau matahari tak menyakiti mereka. Nah, jadi ini adalah gambaran dari Tuhan kita yang begitu baik. Nah, di zaman sekarang pun, ya, Tuhan mengatur semua alam ciptaan ini, sehingga di siang hari kita sering mengeluh, ya, kepanasan. Tapi kepanasan itu tidak sampai menyakiti kita, tidak sampai membuat kita mati. Nah, Tuhan itu begitu baik, Dia sudah mengatur semuanya. Di malam hari kita juga kadang-kadang kedinginan. Bahkan orang yang di negara-negara Eropa juga, ya, maksudnya negara 4 musim, ya, itu ada masa musim apa namanya itu, musim apa, winter, ya. Nah, itu juga mereka kedinginan sekali, tapi tidak sampai membuat mereka mati. Tuhan begitu baik, Tuhan mengatur semuanya dengan begitu baik. Tuhan tahu apa kebutuhan kita, ya. Tuhan menyediakan semuanya untuk kita. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik ini, ya. Makanya kita harus terus percaya kepada Dia,
ikut Tuhan selamanya, lalu Tuhan kasih kita kemampuan untuk melayani Dia. Pakailah kemampuan itu untuk melayani Tuhan. Ya, sebagai bukti kita percaya dan ucapan syukur kita kepada Dia. Kita nyanyikan lagu berikutnya ya. Nah, ini lagi lagu yang sangat baik. Yesus sobat yang sejati. Tuhan adalah sobat kita. Tuhan adalah sahabat kita yang sejati ya. Tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengkhianati kita. Kita yang manusia sering mengkhianati, tapi Tuhan tidak ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berelak. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Ya, Tuhan Yesus adalah sobat kita, selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan juga menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Lalu ketika kita ada pencobaan, Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, maka kita jangan bimbang, jangan putus asa. Kita datang kepada Tuhan Yesus ya. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita bisa melewatinya dengan baik. Karena Tuhan bersama dengan kita untuk menolong kita. Ya, kita bersyukur untuk pujian kita. Kita nyanyikan lagu berikutnya, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk percaya kepada Dia ataupun memanggil kita untuk melayani Dia, nah kita harusnya jawab ya, jangan menolaknya. Nah, sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memanggil kita menjadi umatnya, dan mungkin di antara kita ya
Tuhan memakai kita untuk melayaninya. Kita bersyukur. Jadi seperti refnya ini, oh giranglah ya. Jadi seharusnya kita girang ya, kita bersukacita, kita bergirang karena kita menjadi umat Tuhan, bahkan Tuhan melayakkan kita untuk melayaninya. Nah, ketika Tuhan lakukan ini untuk kita, yang sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus, ketika Tuhan memanggil, kita harus menjawab ya, jangan menolak ya. Kita ingat lagu ini ketika Tuhan memanggil kita ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kelas 5 Arzelia ya, sama Derens. Oke. Oke, kita nyanyikan lagu persembahan kami sambil persembahan dijalankan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa ya. Semua tangannya dilipat, tunduk kepalanya dan ikuti lausnya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati supaya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau lihat pengumuman. Ya, ibadah sekolah minggu telah dibagi menjadi 3 kelas ya. Nah, jamnya dari jam 8 sampai jam 9.30 pagi. Nah, jadi mari kita semua anak-anak ya beribadah secara teratur dan membawa banyak teman. Ya, setiap hari Sabtu coba ingat ada temanmu, coba ajak dia ya untuk ikut sekolah minggu di gereja kita. Kalau dia belum ada gereja ya sayang ya. Kemudian saat teduh ya, saat teduh sekolah minggu kita itu diadakan setiap malam. Nah, TK sampai SD 3 itu 8 sampai 8.20, kelas SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9. Mari semua ikut ya. Yang pernah ikut lalu berhenti, ayo ikut lagi. Yang belum pernah ikut, ayo bergabung. Oke, sudah selesai bagi kelas. Yang kelas kecil ikut lausenya, lause Anton dan kawan-kawan yang sebelah sini. Yang kelas sedang kalau sebelah sini ikut lause Joseph. Ya, langsung menuju kelasnya. Yuk, silakan.
Iya. Belum. Dia katekisasi. Oke, kita mau berdoa sebelum kita dengar cerita firman Tuhan. Kita minta saudara kita Franz untuk pimpin kita di dalam doa. Amin. Oke, kita akan masuk dulu ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini agak panjang ya. Tapi langsung nggak usah habiskan waktu, hilangkan nanti makan waktu sampai 15 menit, 20 menit. Karena nunggu kalian hafal semua. Karena lumayan panjang ya. Nanti salah, ulang sampai habis waktu. Kita bacakan, tapi saya kasih kalian kesempatan untuk hafal. Ya, tak usah kita hilangkan karena ini panjang ini, mau berapa lama. Oke, kita baca dulu bersama-sama Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca 2, 3, ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Gimana? Panjang kan? Atau Matius bisa? Oke, hafal dulu sebentar. 3 menit lah. 5 menit. Boleh 5 menit. Jam 9 habislah ceritanya. 8:30. Ya.
Kemarin kan sudah kita hafal ayat 1 sampai 2 ya. Sekarang tambah aja ayat 3 sampai 4. Kecuali kalau sudah lupa yang kemarin, nah barulah berat. Satu menit lagi ya. Ya. Gampang kan? Gampang. Frans dia tahu lah itu.
Gampang itu. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Kenapa? Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada apa? Pengertian. Bukan, kepada kepandaian ya. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian ya dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencari mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Wah, itu panjang kali ya. Oke, 1 menit lagi lah. Setelah itu sudah selesai. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, pengertian yang pertama. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, nah itu gampang. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, itu dan mengejarnya. Ingat, mencari itu kedua mengejar. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Wah, gampang kali pun. Langsung aja yang sudah tua bisa hafal. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Nanti kalau salah-salah sedikit kita bisa intip. Tapi jangan lihat langsung dulu di situ. Coba lihat di tempat lain, sebutkan. Kalau lupa baru kita intip sedikit. Oke? Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 4. 2, 3 ya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan mencenderungkan pengertian ya, dan menunjukkan hatimu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Gampang kan? Wes. Sudah? Kita sebutkan satu kali lagi. Setelah itu kita minta sekitar semua lah. Oke. 2, 3 ya. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Gampang kan? Oke, kita tutup. Kita minta Frans. Coba Frans. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hati, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Frans. Bukan menunjukkan ya, tapi menunjukkan, tuju, mengarahkan. Ya, jadi jangan salah ya. Oke, selanjutnya Ruben, Luis. Oke, Matius. Nggak bisa. Oke. Steve. Belum bisa. Oke, di antara Ruben dan Luis lah terpaksa lah ini.
Oke, Kerry. Bisa? Oh bisa, jangan anggap mantap Kerry. Ayo sebutkan. Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Itu ya, jikalau dan jikalau engkau mencarinya seperti mencari. Wush, tepuk tangan dulu untuk Kerry. Oke, Ruben Luis. Oke, Irene. Silakan Irene. Belum bisa? Terpaksa ini pilihan terakhir ini, Ruben antara Luis. Oh iya, Ruben Luis. Oke, si Esania. Belum bisa? Terpaksa lah Luis lah. Luis, Ruben. Itu hanya si Frans yang bisa sama si Kerry. Aduh, bisa dia walaupun dibantu-bantu tapi dia bisa. Si Frans yang benar-benar bisa 100% dia. Oke, kalau begitu kita baca bersama karena kita habis waktu. Ya, 2, 3, ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Oke, sudah selesai. Kita lanjut firman Tuhan ya. Habis waktu kita di sini. Ya, nanti hafal-hafal terus ya. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebentar ya. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Nah, pelajaran kita hari ini, pelajaran ketiga, judulnya berseru kepada Allah. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Berseru kepada Allah. Nah, cerita ini terambil dari Mazmur pasal 13, 56, dan 130. Ada 3 pasal. Perhatikan baik-baik karena nanti setelah kita baca Mazmurnya, langsung ada pertanyaan. Jadi harus bisa jawab. Kalau tadi ada hafalan nggak bisa, sekarang harus bisa jawab ya, karena gampang. Oke. Nah, tujuan pelajaran kita yang pertama belajar tentang Mazmur ratapan. Apa itu ratapan? Ratapan itu artinya tangisan. Kalau kamu sedang meratapi sesuatu atau menangisi sesuatu karena kamu tidak dikasih jajan, contohnya begitu. Ya, oke. Nah, kedua, menemukan bahwa Allah memberi umatnya pertolongan dan penghiburan melalui Mazmur. Jadi, Tuhan bisa mendengarkan doa kita, menolong kita melalui Mazmur ratapan ini secara khususnya. Ketika kita bacakan, renungkan, sampaikan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itu juga Tuhan bisa dengarkan doa kita. Jadi tidak hanya doa kita sendiri, tapi melalui Mazmur ini juga kalau kita bacakan, kita sampaikan dengan menghayatinya apa yang kita rasakan, Tuhan pun juga akan menolong kita. Oke, bagian ketiga, membaca dan memanjatkan doa Mazmur pada masa kesukaran. Tahu sukar?
Sukar itu sulit. Ya, jadi masa kesukaran itu masa kesulitan, masa kesusahan. Oke. Nah, sekarang langsung ada pertanyaan ini. Bagaimana respon Anda ketika menghadapi kesulitan? Apa yang Anda lakukan? Atau bagaimana sikap Anda ketika sedang berada dalam kesulitan? Coba si Francis dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Atau apa yang kamu rasakan? Respon kamu seperti apa? Misalnya kamu sedang sakit ini, 1 minggu sudah sakit ini, belum sembuh-sembuh. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Atau bagaimana respon kamu? Sedih, Luis. Hah? Sukacita? Oh bukan, apa? Sedih juga. Yang lain? Ada alasan? Cemas, khawatir ya? Ya. Oke, si Braden. Sedih juga. Irene? Kenapa? Khawatir. Oke. Hana ada? Sedih juga. Oh, sama. Kerry? Sedih. Gelisah. Oh, gelisah betul. Gelisah juga ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, sedih, gelisah, khawatir, cemas, dan jangan lupa pasti berdoa. Ya kan? Nah, kita pasti datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Nah, itu adalah respon kita ketika dalam kesulitan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab puisi. Ya, ini kitab puisi yang kedua. Kalau sebelumnya kitab puisi yang pertama apa namanya? Kitab Ayub. Nah, sekarang kita akan belajar kitab puisi yang kedua, yaitu kitab Mazmur ya. Nah, menurut pembagian ya kitab Mazmur ya sesuai dengan isinya, kita akan melihat maka kitab Mazmur itu dibagi ya dalam beberapa bagian. Pertama, Mazmur pujian, yang kedua Mazmur ucapan syukur ya. Lalu yang ketiga Mazmur ratapan, lalu yang keempat Mazmur keyakinan, yang kelima Mazmur mesianik. Mesianik maksudnya Mazmur yang ditulis untuk menubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke? Tentang hal-hal yang akan terjadi ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Mazmur Raja, nanti kita melihat juga di kitab Mazmur ada disebutkan judulnya Mazmur Raja. Nah, inilah pembagian kitab Mazmur menurut isinya ya, apa yang disampaikan di dalam pasal-pasal tertentu. Ya, ada Mazmur pujian yang fokus untuk memuji Tuhan. Kalian masih ingat ada Mazmur yang mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, itu kan Mazmur pujian kan. Nah, lalu ada Mazmur ucapan syukur, bersyukur mungkin Tuhan telah menolong dan lain-lain. Lalu Mazmur ratapan. Nah, inilah yang akan kita pelajari secara khusus pada pagi hari ini. Mazmur ratapan, Mazmur tangisan, di mana seseorang atau si pemazmur sedang dalam kesulitan. Dia sedih dan dia datang kepada Tuhan menyampaikan pergumulannya. Oke, nah Mazmur ratapan artinya respons terhadap keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan pemazmur. Keadaan-keadaan sulit itu seperti apa? Seperti penyakit, lalu pengkhianatan, misalnya dia dikhianati oleh saudara-saudaranya atau teman-temannya atau orang-orang dekat dengan dia. Lalu apalagi penganiayaan oleh para musuh, maksudnya ada musuh yang menganiaya dia atau yang menindas dia. Lalu kekalahan nasional, ya, maksudnya secara bangsa, kalau bangsa Israel kalah, nah itu juga bisa disampaikan Mazmur ya dalam bentuk Mazmur. Lalu penghukuman Allah, misalnya Tuhan juga menghukum bangsa tersebut, ya bangsa Israel maksudnya, maka ada namanya Mazmur ratapan, ya tangisan ya, datang kepada Tuhan. Oke, itulah arti Mazmur ratapan. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan para pemazmur ini, mereka membawa permasalahan mereka kepada Allah dan mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur. Jadi mereka ini sedang ada masalah, sedih, lalu datang kepada Tuhan. Ya, dan waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka sampaikan apa yang mereka alami dan memohon pertolongan Tuhan. Waktu mereka ungkapkan perasaan mereka itu dengan jujur, bukan dengan pura-pura. Ya, bukan seolah-olah lebay atau melebih-lebihkan perasaannya. Bukan, tapi apa yang benar-benar dirasakan oleh pemazmur, itulah yang diungkapkannya kepada Tuhan.
Ya, jadi kalau kamu baca firman Tuhan, khususnya kitab Mazmur, kamu akan melihat bahasa-bahasa kiasan, apa yang diungkapkan mereka, itu jangan kamu pikir, kok melebih-lebihkan. Memang itulah yang mereka rasakan. Oke, jadi dengan jujur. Nah, yang kedua, mereka mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, bahkan ketika mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi atau mengapa. Maksudnya adalah, walaupun mereka dalam keadaan susah, tapi melalui mazmur mereka datang berdoa, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka tetap percaya Tuhan pasti akan menolong. Walaupun mereka tidak mengerti kenapa mereka mengalami kesulitan ini, tetapi mereka tetap percaya ada pengharapan, ada pertolongan daripada Tuhan. Sebesar apapun masalah yang dialami oleh si pemazmur, tetap dia datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Oke? Nah, begitu juga kamu. Kalau kamu lagi dalam keadaan masalah, lalu kamu datang kepada Tuhan, jangan seperti putus asa, kecewa, marah kepada Tuhan. Tapi tetap menyatakan bahwa kamu tetap percaya Tuhan akan menolong pada waktunya. Oke? Nah, itulah yang disampaikan oleh si pemazmur. Nah, sekarang kita mau bahas. Tadi ada 3 pasal ya. Mazmur 13, Mazmur 56, dan Mazmur 130. Itu adalah Mazmur ratapan. Ini hanya 3 pasal saja yang diambil ya. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi ini saja yang diambil Mazmurnya. Nah, kita mau baca dulu isi firman Tuhannya. Perhatikan baik-baik, karena nanti Lause ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan setiap pasalnya. Oke, kita minta Luis bacakan dengan suara yang besar. Ya, Lause mau bacakan suara yang keras. Oke, silakan. Ruben. Oke, sudah perhatikan baik-baik ya. Oke, Lause minta selanjutnya Matius. Oke, kita sudah lihat ya baik-baik. Lause ada pertanyaan sekarang. Jadi jangan hanya sekedar ikuti dengar, harus benar-benar perhatikan apa isinya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah masalah Daud dalam ayat yang kedua? Airin, kira-kira tadi ikuti tidak apa masalahnya? Di ayat yang kedua. Oke, Ruben, ada? Khawatir dan bersedih. Oke, itu yang disampaikan oleh Ruben ya. Yang di belakang Ruben namanya siapa? Yang di belakang Ruben namanya siapa? Nesia. Nesia ya. Nesia ada ikuti tadi apa yang menjadi masalah Raja Daud? Belum ya? Oke, si Matius. Kalau tadi Ruben mengatakan khawatir dan gelisah, kamu apa? Gelisah dan khawatir. Sedih ya? Oke. Lause akan bantu kasih ayat firman Tuhannya. Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi masalah Daud di situ di ayat yang kedua? Dilupakan. Siapa yang melupakan dia? Iya. Dia berkata seolah-olah Tuhan melupakan dia ya. Coba kita lihat jawabannya. Ia merasa putus asa dan sendirian. Ya, khawatir tadi dikatakan Ruben kalau Allah telah melupakan dia. Jadi dia gelisah seolah-olah Tuhan melupakan dia. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua.
apakah benar Allah telah melupakan dia? Lalu tanya sama si Hana. Salah, ya kan? Tidak mungkin ya Tuhan melupakan Daud. Ya, jawabannya adalah tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, mengapa Daud merasa putus asa dan sendirian serta khawatir kalau Allah telah melupakan dia? Mengapa dia merasa putus asa? Dia khawatir kalau Allah telah melupakan dia. Kenapa? Si Franz? Steve? Steve ini dia tahu ini. Dia baca Alkitab. Tahu? Oke, langsung kasih ayat firman Tuhannya. Kenapa? Kira-kira? Itu ada ayat firman Tuhannya itu. Lalu sudah tampilkan. Tahu? Itu ada ayat firman Tuhannya. Tinggal perhatikan ayat firman Tuhannya. Ya, kenapa Daud merasa putus asa dan sendirian? Dia khawatir ya kalau Allah telah meninggalkan dia atau melupakan dia. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu. Nah, kalau di situ kan dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Seolah-olah bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Makanya dia merasa khawatir. Ya, seolah-olah Tuhan melupakan dia. Lihat jawabannya. Daud telah berdoa. Dia berdoa. Makanya dikatakan jawablah aku. Ya kan? Nah, dia telah berdoa tentang masalahnya dan Allah belum menjawab doanya dalam cara atau pada waktu yang diharapkan oleh Daud. Pernah tidak kalian sakit, kalian sudah berdoa, tapi besoknya belum sembuh, 1 minggu belum sembuh, kalian berdoa, kalian merasakan seperti apa? Khawatir kan? Kenapa Tuhan belum jawab doa saya ya? Aduh Tuhan, segeralah tolonglah saya. Khawatir kan? Begitu juga yang dirasakan oleh Daud. Ya, secara manusia dia juga merasakan bagaimana dia sudah berdoa karena dia punya masalah yang besar, tapi Tuhan belum menjawab sesuai dengan waktu dan cara yang diharapkan oleh Daud. Kan kita kan kadang-kadang ada waktunya kan, kita mau kan. Misalnya kita berdoa hari ini, kita mau hari ini harus ada jawabannya. Ya kan? Dan kita mau caranya seperti apa. Tapi ketika Tuhan punya kehendak, kan Tuhan kan punya kehendak. Ya, punya kehendak lain. Kita yang gelisah terus, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Raja Daud. Nah, itulah kita ya sebagai manusia. Nah, sekarang itulah Mazmur pasal 13 ya. Kita melihat masalah Daud tadi, lalu kita melihat apakah Tuhan telah melupakan dia, lalu kita melihat juga bagaimana Daud merasa khawatir ya, karena doanya belum dijawab. Nah, itulah yang disampaikan di Mazmur ratapan itu. Ya, bagaimana dia bergumul dan bersedih. Ya, dia datang kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau melihat Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 7. Kita minta Hana bacakan dengan suara yang besar. Oke, perhatikan baik-baik ayatnya, isinya. Coba perhatikan dulu. Sudah? Sudah ya? Nanti ada pertanyaan lagi nih. Oke, sudah ya? Oke, jelas. Selanjutnya kita minta Irene bacakan dengan suara keras. Oke, perhatikan isinya, isi firman Tuhannya. Sudah? Sudah ya? Nanti kalau ada pertanyaan di situ. Oke, selanjutnya kita minta Braden, besarkan suara Braden.
perhatikan ayatnya. Sudah? Oke, sudah ya? Langsung ada pertanyaan sekarang. Pertanyaan pertama. Apakah masalah Daud di Mazmur 56 tadi? Langsung minta Steve. Ingat? Belum ingat ya. Nanti akan ingat nanti ya. Oke, kita minta Ruben. Apa? Diinjak-injak ya? Diinjak-injak begitu ya? Oke, Matius. Nggak ada yang ingat? Oke, Lose kasih ayat firman Tuhannya ya. Nah, apa yang menjadi masalah di situ? Tadi dikatakan Ruben diinjak-injak. Nggak ada yang tahu apa, Frans? Diperangi. Ya, si Ruben diinjak-injak, si Frans diperangi. Setelah diinjak-injak, diperangi ya. Oke. Jawabannya, ia takut karena musuh-musuhnya mengejar dan menyerang dia. Ya, sama juga seperti dia diperangi dan diinjak-injak. Maksudnya ditindas ya. Nah, itulah yang menjadi masalah Raja Daud ya di Mazmur 56 ini. Dan kita melihat bagaimana dia datang kepada Tuhan dengan bersedih, nangis, dia menyampaikan masalahnya bahwa musuh-musuhnya mengejar dia. Di sini dikatakan yang menyerang dia, bahkan menginjak-injak dia, menindas dia. Itu maksudnya ya. Menginjak-injak itu bukan berarti secara harfiah langsung diinjak-injak pakai kaki ya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya ditindas, ya, ditekan. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Apakah yang musuh-musuhnya lakukan kepada Daud? Kenapa sampai Daud mengatakan saya dikejar-kejar, ditindas, diinjak-injak, diperangi? Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Daud kepadanya? Ada yang ingat? Ada? Ada. Oke, langsung kasih firman Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Daud? Belum tahu jawabannya, itu ada jawabannya di situ. Oke, kita minta si Luis. Ya, itu jawabannya ya. Mengacaukan perkara Daud. Mengacaukan perkara di sini bukan maksudnya ada perkara Daud lalu dikacaukan. Bukan. Tapi maksudnya adalah dia di sini difitnah. Dia diomongin atau dia dikatakan bahwa Daud mengatakan sesuatu. Sebenarnya Daud tidak mengatakan. Misalnya Daud tidak mengatakan A, tapi orang mengatakan, dia mengatakan A. Nah, itu namanya difitnah. Ya, nah, makanya dikatakan di sini mereka bermaksud jahat terhadap dia. Mereka menuduh dia mengatakan sesuatu yang dia di mana dia tidak katakan. Menuduh dia melakukan sesuatu bahkan padahal dia tidak melakukan. Misalnya kalau bilang Matius dia sudah makan pisang padahal dia tidak makan pisang. Ya kan? Nah, itu tidak benar ya. Oke, nah itulah yang disampaikan oleh Raja Daud di ratapan ini. Di Mazmur ratapan ini. Ya, mereka mengacaukan perkara Daud. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan Daud ketika ia takut? Nah, ada tadi di ayat firman Tuhan tadi. Ada yang tahu? Berdoa. Yang lainnya? Ruben, Braden juga berdoa. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Apa yang dilakukan Daud? Itu ada jawabannya. Percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat. Ia mempercayai dan memuji Allah ya. Dia percaya kepada Tuhan Allah. Oke, kita lihat sekarang Mazmur 130. Kita minta Nesya untuk bacakan dengan suara yang keras ya.
Oke, perhatikan baik-baik. Nanti ada pertanyaannya. Sudah? Sudah lihat ya isinya ya? Oke. Selanjutnya kita minta Esania bacakan suara yang keras. Oke, hanya 5 ayat ya. Sudah perhatikan baik-baik? Sudah? Nah, sistemnya begitu. Perhatikan ayatnya, langsung tanya. Tidak hanya sekedar lihat atau bacakan. Oke, pertanyaan pertama. Apakah masalah dari si pemazmur? Kenapa tidak ada namanya? Karena memang Alkitab tidak mencatat siapa yang menulisnya ya. Bukan Daud ya. Yang jelas bukan Daud ya, kemungkinan bukan Daud. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya Daud. Intinya adalah tidak ada dikasih tahu siapa penulis Mazmur ini. Makanya kita di sini dikatakan si pemazmur ya. Apakah masalah si pemazmur? Ada yang tahu? Tak ada? Tadi Luis tahu apa masalah Braden diangkat tangan? Nggak tahu. Matius? Tak ada. Coba lihat ayat firman Tuhannya. Apa yang menjadi masalah di situ? Tak ada. Tak ada yang tahu. Oke, Ruben. Apa? Nggak tahu. Franz? Itu ada ayatnya. Kira-kira apa menjadi masalah Daud? Masalah si pemazmur di situ? Tahu? Oke, lihat jawabannya. Ia telah berdosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Ingat kata cluenya di situ, kesalahan-kesalahan. Artinya dia telah berdosa kepada Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah yang diminta si pemazmur? Pengampunan dosa. Coba kita lihat aja. Ruben, dari ayat tersebut apa yang diminta si pemazmur? Si Steve. Itu ada ayatnya. Bisa lihat di situ. Nggak ada yang tahu. Mendengarkan apa? Permohonannya ya. Coba kita lihat. Agar Tuhan mendengarkan permohonannya. Ya, agar Tuhan mendengarkan doanya. Oke, kita lihat selanjutnya. Di manakah ia menaruh pengharapannya? Di mana? Tadi di ayat firman Tuhan, jangan kita karang-karang sendiri di hati saya. Bukan. Lihat ayat firman Tuhan yang tadi. Di mana dia menaruh harapannya? Ada yang tahu? Oke. Coba. Jawabannya? Di mana dia menaruh ya harapannya? Di situ jelas sekali. Di mana? Tuhan, jiwanya, oh enggak, cabut ya. Apa? Doa. Dia menaruh harapannya di dalam doa. Oke. Si Steve, ini pertanyaan terakhir. Ayo. Firman. Ruben, Firman. Oh, si Luis. Luis Firman. Oke. Jiwa, doa, firman. Tadi Franz jawab apa? Tuhan. Kita lihat jawabannya ya, siapa yang benar. Kali ini dia tidak dapat hadiah. Oke. Jawabannya teng-teng. Firman Allah. Itu kan jelas sekali. Ya sama firmannya siapa? Tuhan lah. Allah. Ya kan? Jadi firman Allah. Firman Tuhan. Ya. Aku mengharapkan firmannya. Ya di situ dikatakan ya. Aku mengharapkan firmannya. Ya, jelas. Ya. Bukan di dalam jiwanya. Ya, oke. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh si pemazmur ya. Dalam Mazmur ratapan ini dia datang sampaikan permasalahannya, dia datang berdoa, lalu dia menaruh harapannya kepada firman Tuhan. Kenapa kepada firman Tuhan? Firman Tuhan itu kan berarti janji-janji Tuhan kan.
janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan setia memeliharanya, Tuhan akan menolongnya. Dia percaya kepada janji Tuhan. Nah, begitu juga kalian, ketika kalian ada masalah, kalian lihat firman Tuhan berjanji, Tuhan akan mendengarkan doa kita, menolong kita pada waktunya. Maka harus percaya kepada janji Tuhan ini. Jangan bimbang, jangan ragu. Nah, itulah yang dilakukan oleh si pemazmur ya. Dia mengharapkan firman-Nya. Oke, nah sekarang kita mau melihat ringkasan ya atau pelajaran dari ketiga mazmur tadi yang berbeda. Pasal 13, 56 dan 130. Pertama, Mazmur 13. Daud merasa putus asa dan sendirian. Ia khawatir kalau Allah telah melupakan dia. Itulah di Mazmur ratapan itu. Yang kedua, Mazmur 56. Daud takut karena ia diserang oleh musuh-musuhnya. Coba kalau kamu diserang oleh musuh-musuh. Tapi bukan hanya musuh sekedar kejar kamu, tapi dia bawa parang. Ya, kira-kira bagaimana sikap kamu itu? Lari kan? Itu mau tembok pun loncat, nggak ada pikirkan yang lain lagi. Yang penting lari, ya kan? Lalu yang ketiga, Mazmur 130, pemazmur telah berdosa dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Allah. Ya, tidak dikasih tahu apa jelasnya dosanya, tetapi di situ bagaimana dia menyadari dosanya. Dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Jadi tidak hanya kita bergumul karena ada masalah, karena kekurangan keuangan, atau kita sedang bergumul yang lain. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita juga mau bergumul supaya Tuhan melepaskan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Oke? Nah itulah yang kita pelajari dari Mazmur ratapan ini. Nah jadi Mazmur ratapan mengajar kita bagaimana berseru kepada Allah dan berdoa ketika kehidupan menjadi sukar. Jadi kalau ditanya apa itu Mazmur ratapan, itu Mazmur yang dimana kita diajarkan untuk berseru kepada Allah dan berdoa ketika kita ya dalam keadaan sukar, sulit, susah, apapun jenis kesulitan. Kira-kira Frans, apa yang menjadi kesulitanmu sekarang? Belajar di sekolah ya. Sulit ya? Wah, Ruben, apa yang menjadi kesulitanmu? Atau tidak ada? Biologi. Apa? Biologi ya? Sulit ya? Biologi ya? Waduh, padahal orang banyak sulit seperti matematika, fisika, kimia. Suka matematika? Wah, Luis, apa yang menjadi kesulitanmu sekarang ini? Pergumulanmu? Fisika. Ya, memang itu suatu pergumulan, itu juga kesulitan ya. Lalu saya juga dulu waktu sekolah SMP ada kesulitan sampai kalau di kelas lalu kan ada guru matematika, keras-keras orangnya, main tampar lah. Oh sekarang kan nggak boleh tampar kan ada undang-undangnya. Dulu mana ada itu. Terus takut sekali setiap les masuk jam untuk matematika ada yang berdoa. Kiranya bapak ini sakit, tak usah masuk. Iya, karena takut nanti salah ditampar. Apalagi kalau ada tugas sulit sekali. Waduh, itu takutnya luar biasa. Nah, jadi berdoa seperti si pemazmur ya yang dari 3 mazmur tadi. Daud dan si pemazmur 130. Berdoa seperti begitu, sampaikan kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita bisa datang mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan ketika sedang bergumul karena masalah. Nah, yang menjadi masalah sekarang adik-adik, ketika kita ada masalah, kita pergi curhat kepada orang lain. Kita gampang mencari orang, saya mau curhat loh, saya mau sampaikan sesuatu. Tapi kalian tidak pergi curhat kepada Tuhan. Tidak pergi sampaikan pergumulan kalian kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Apapun yang kamu rasakan, kesulitan, permasalahan, pergumulan, baik dalam studi, dalam kebutuhan, dan lain-lain. Kamu datang pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, sampaikan permasalahan kamu. Itulah yang menjadi pelajaran kita dari Mazmur ratapan ini. Jadi jangan lagi ke depan, kita lebih gampang mencari orang lain curhat. Tapi kepada Tuhan tidak datang berdoa. Oke? Bisa mengerti ya? Jadi ke depan harus datang ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Ya. Lalu kita bisa menggunakan Mazmur sebagai penghiburan dan doa untuk berseru memohon pertolongan Tuhan. Ya,
Selain kita sampaikan pergumulan kita dengan kata-kata kita sendiri, kita juga bisa baca Mazmur-Mazmur tadi, ya, khususnya 3 pasal tadi. Itu juga sebagai ungkapan bagi kita, perasaan kita, dan menjadi penghiburan bagi kita. Ya, jadi firman Tuhan, Mazmur tadi tidak hanya sekedar dibacakan, tapi itu juga menjadi doa kita. Tuhan juga akan menolong kita melalui Mazmur itu tadi. Tuhan juga akan menghibur kita melalui Mazmur tadi. Jadi gunakan Mazmur itu, bukan hanya sekedar dibaca, tapi gunakan itu. Kalau kamu merasa, aduh saya sulit ya untuk berdoa, bagaimana merangkai kata-kata untuk mengungkapkan perasaan saya? Tidak masalah, pakai kitab Mazmur tadi. Tapi dengan penghayatan, dengan benar-benar bahwa itu adalah isi doa kamu. Ya, Tuhan juga akan memberikan penghiburan dan pertolongan. Kita selalu percaya kepada pertolongan Tuhan dan memuji Tuhan dalam setiap doa kita. Jadi tidak hanya sekedar mengungkapkan perasaan lalu kecewa, gelisah, atau akhirnya endingnya kita ragu kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Bukan. Tapi kita ungkapkan perasaan kita, kita berharap pertolongan Tuhan, dan kita percaya seperti Mazmur-Mazmur tadi. Setiap doa mereka ungkapkan kepercayaan mereka bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, jadi kalian juga apapun kesulitan kamu, walaupun kita tidak tahu ya, kenapa saya bisa alami ini, apa tujuan Tuhan, ya, tapi kalian tetap percaya, walaupun lama kesulitan itu kita harus hadapi, tapi kita tetap percaya Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Ingat, pada waktu Tuhan. Kita hanya memohon belas kasihan Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Oke, nah itulah yang kita pelajari dari Mazmur Ratapan ini. Jadi kalau ke depan ditanya apa itu Mazmur Ratapan, Lause harap kalian sudah tahu apa itu Mazmur Ratapan. Dan ke depan juga apapun pergumulan kalian, kesulitan kalian, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Datang kepada Tuhan. Bisa juga gunakan Mazmur itu tadi untuk sampaikan doa kalian kepada Tuhan. Jadi baca Alkitab, oke? Baca Alkitab dan renungkan Alkitab. Nah, itu saja firman Tuhan kita. Sekarang kita mau masuk ke aktivitas kita. Aktivitas kita hari ini gampang ya. Tadi sudah ada jawaban-jawabannya di situ ya. Jadi makanya Lause tidak masalah. Kita ambil waktu sedikit. Oke, kita bagikan dulu. Butuh pensil ya, pen ya. Ya. Berapa ya mau pensil? Siapa yang butuh pena ambil sendiri ya. Kamu bertugas lagi. Dari apa? Ini pensil. Mana bisa? Oke. Karena ini gampang ya aktivitas kita ya. Tadi sudah ada di diskusi tadi. Sebenarnya itu aktivitas kita. Itu mulai halaman yang kedua ya. Mintalah seseorang bacakan Mazmur ini dengan lantang, sementara itu Mazmur 13 ya. Lalu dikasih pertanyaannya. Apakah masalah Daud dalam ayat yang kedua? Tadi sudah ada jawabannya ya. Kalau ingat Lause. Harus ingat itu tadi. Terus ada pilihannya lagi. Dikasih ada 3 pilihan. Oh. Nah, tadi kalau tidak tahu, waduh. Langsung kasih tanda saja. Yang kedua di situ, apakah Allah telah melupakan Daud? Aduh, ada jawabannya di situ ya. Ada dikasih pilihan lagi. Ya, tidak mungkin. Halaman yang kedua ya. Lalu mengapa Daud menjadi bersemangat di akhir doanya? Nah, ini sengaja Lause hilangkan pertanyaan satu-satu supaya kamu lihat di ayat firman Tuhan di situ.
Tuh ada jawabannya di situ di ayat firman Tuhan di atas ya. Mengapa Daud menjadi bersemangat di akhir doanya? Ya, yang lainnya pun gampang. Itu ayat firman Tuhannya, jadi bisa lihat di situ. Oke, itu di Mazmur pasal 13 ya. Lalu Mazmur 56, apakah masalah Daud? Itu gampang tadi, udah ada jawabannya. Dengan sebutan apakah Daud menyebut musuh-musuhnya? Nah, ada di ayat firman Tuhan ya, lalu saya kasih clue-nya. Nah, sebutan apa Daud kepada musuh-musuhnya? Apa yang yang dikatakan Daud yang mengenai nama mereka siapa? Masa itu jelas-jelas loh. Aduh. Oh, oke. Nanti jangan tulis O ya. Yang ketiga, apakah yang mereka lakukan kepada Daud? Tadi udah kita bahas ya. Itu di Mazmur 56 ya, jangan salah. Lalu apakah yang dilakukan Daud ketika ia takut? Nah, di situ udah dikasih ayat firman Tuhannya. Jadi gampang lah. Oke. Lalu lanjut ke Mazmur 130 karena ada satu pertanyaan yang langsung sengaja nggak kasih, jadi langsung hanya tampilkan firman Tuhannya nanti. Yang ketiga, Mazmur 130, mintalah. Apakah masalah si pemazmur gampang, ada pilihannya? Apakah yang ia minta kepada Tuhan? Tadi sudah ada. Untuk apakah ia mempercayai Allah? Oke, untuk apa dia mempercayai Allah? Lalu yang keempat, di mana kayak ia menaruh pengharapannya? Itu gampang. Oke, sudah kita masuk halaman keempat. Ini satu pertanyaan saja ini halaman keempat. Mazmur 4 ayat 5 sampai 6 itu Mazmur apa? Itu ada pilihannya di situ ya, jawabannya. Pilih di situ, sesuaikan sesuai dengan isinya. Apakah bahagia, takut, sedih, sendirian, diganggu, bersyukur, khawatir, dan marah. Ya, kamu melihat Mazmur 55, Mazmur 56, Mazmur 34, Mazmur 25, Mazmur 98, Mazmur 100, Mazmur 139. Sudah, satu menit lagi kita bahas langsung.
Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kita bahas karena tinggal 3 menit. Oke, yang pertama, apakah masalah Daud dalam ayat yang kedua? Yang mana jawabannya? 1, 2, atau 3? 1. Yang nomor 2, apakah Allah telah melupakan Daud? Tidak ya. Menurutmu siapakah atau apakah musuh Daud itu? Hah? Tak ada yang tahu? Ya. Di situ memang tidak dikasih tahu jelas ya. Kalau kita lihat di jawabannya, itu seseorang yang berbuat jahat kepadanya ya. Itu jawabannya. Mengapa Daud menjadi bersemangat di akhir doanya? Kenapa? Ya karena dia percaya Tuhan akan menolongnya ya. Lalu yang kedua, Mazmur 56. Apakah masalah Daud? 1, 2, atau 3? C. Oke. Dengan sebutan apakah Daud menyebut musuh-musuhnya? Seteru-seteruku. Ya itulah sebutannya ya. Apakah yang mereka lakukan kepada Daud? Ya menindas, memerangi ya. Lalu apakah yang dilakukan Daud ketika ia takut? Ya percaya dan memuji Tuhan ya. Percaya kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Lalu yang Mazmur 130, apakah masalah si pemazmur? B. Ya benar ya. Kedua, apakah yang ia minta kepada Tuhan? Pengampunan. Untuk apakah ia mempercayai Allah? Untuk mendapatkan pertolongan ya. Lalu yang keempat, di manakah ia menaruh pengharapannya? Firman Allah, firmannya ya, sama juga ya, tulis ya. Oke. Sekarang yang terakhir, kita jawab 2 saja. Langsung mau tanya yang 2 saja, bagian nomor 2 saja. Mazmur 56 yang mana ada di situ? Hah? Sedih. Ya, si Braden memang luar biasa, dia benar-benar perhatikan. Oke, lanjut Mazmur 100. Yang mana dia di situ? Enggak dia kasih tunjuk. Ini hanya untuk pelajaran sendiri saja. Mazmur 100. Gampang kali Mazmur 100 loh. Si Frans dia bilang bersyukur. Yang lainnya? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya dari huruf B pertama. Hah? Wih, si Braden benar lagi dia. Jawabannya bahagia. Ya, karena di situ dikatakan pujilah Tuhan itu Mazmur bahagia ya. Oke, itu saja pelajaran. Nanti selanjutnya mungkin pelajaran selanjutnya akan dibahas mengenai soal ini lagi. Oke? Ya Mazmur. Oke, sudah. Kalau begitu kita berdoa, kita minta Evangelis Dedi ya untuk tutup kita di dalam doa ya.
Amin.